Salam sehat buat kita semuanya, Moria Nade kekelengan kami. Dalam kasih Yesus Kristus, kiranya Tuhan tetap memberkati kita semuanya, walau dimanapun kita berada. Dan harapan doa kami, kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Senang bisa berjumpa kembali tentunya dalam PA Moria tanggal 4-10 September 2022 dengan tema mengatakan Ertunas Ibas Rumah Tuhan. Bahan renungan Mazmur 92 ayat 13-16. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan waktu kesempatan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karenanya berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 92 ayat 13-16, beginilah karena firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sampai di sini karena bahan renungan kita. Nande kekelengan ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Mazmur 92 ini merupakan mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Dan bagaimana pemazmur melukiskan keadilan Tuhan, di mana orang-orang fasik akan dihukum, sementara orang benar akan diberkati Tuhan. Secara khusus di Mazmur 92 ayat 13-16 ini ya, di mana orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon korma tumbuh di lembah Yordan, yang melambangkan pertumbuhan yang baik, gaya kecantikan dan kelurusan, juga melambangkan kemenangan, kegembiraan, yang artinya bahwa orang-orang benar akan diberkati Tuhan dengan kemenangan dan kegembiraan. Sekalipun banyak menemukan masalah-masalah di dalam kehidupannya, tapi tetap saja ada sukacita yang melimpah, kegembiraan dan kemenangan. Karena apa? Karena berkat-berkat Tuhan. Selanjutnya, orang benar ini digambarkan bagi pohon aras di Libanon, yaitu pohon yang paling perkasa di dalam Alkitab. Tingginya bisa sampai 40 meter, mampu tumbuh selama 1000 tahun lebih. Sangat kokoh, tahan terhadap berbagai gempuran kondisi alam. Begitulah orang benar ini akan kokoh, bertahan menghadapi berbagai gempuran kehidupan, dan dia itu tidak goyah. Karena apa? Karena Tuhan selalu menopangnya. Di ayat 14 artinya mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Artinya orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan melalui doa-doa tentunya ya. Nyanyian pujian kepada Tuhan, terlebih lagi dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pasti orang-orang seperti ini akan mendapatkan kekuatan yang baru dan selalu diperbaharui Tuhan dalam cara berpikir, dalam dia berbicara, begitupun bertindak di dalam kehidupannya. Kehidupannya ternyata bisa menjadi berkat. Di ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya, dengan bertambahnya umur kehidupan orang-orang benar ini, tetap selalu diberkati Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kehidupan mereka. Mereka tidak kekurangan karena mereka mengandalkan kuasa Tuhan Allah. Di ayat 16 untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini hal yang sangat luar biasa ya, bahwa kehidupan orang-orang yang benar, dia akan selalu merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap musim-musim kehidupannya, baik senang entah susah, sehat atau sakit begitu ya. Dan dia mampu untuk memberitakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, dan dialah sebagai tempat perlindungan di dalam kehidupan orang-orang benar. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita selaku Nande, selaku Moria di dalam rumah tangga kita? Marilah supaya kita tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Allah
adalah penolong di dalam kehidupan kita. Begitupun, tetaplah andalkan kuasa Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi Moria yang selalu percaya bahwa Tuhan Allah adalah Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu menceritakan karena kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah kita putus asa atau menyerah dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Tetaplah kita semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita bersama dengan kasih Yesus Kristus. Begitupun, jangan mau kita berpaling dari kasih Tuhan ya. Karena kita akan rugi besar kalau kita meninggalkan kasih Tuhan. Apalagi melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi kita akan untung besar kalau kita mau ikuti apa kata Tuhan. Marilah selaku Nandi, kita juga memberikan contoh teladan buat anak-anak kita. Tidak terasa memang di Minggu Permata, tanggal 11 September 2022, kita memperingati karena HUT Permata GBKP. Tepatnya tanggal 12 September 2022, SIPE 74 tahunken. Artinya mungkin ya bukan hanya sekedar menyiapkan roti ulang tahun, tiup lilin, berikan hadiah buat anak-anak kita Permata, mau bagi daging nanti kami. Tapi marilah dibuat juga keseimbangannya dengan mendoakannya. Membimbing anak-anak Permata, jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga pergaulan anak-anak kita Permata ini benar-benar pergaulan yang baik begitu ya, dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Dan mereka juga tetap hati-hati begitu ya dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Inilah tentunya yang menjadi doa-doa dan harapan-harapan kita selaku Nandi kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita juga tetap diberkati Tuhan dalam cita-cita dan masa depannya. Menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan mereka tetap rendah hati. Mampu mereka juga menghargai orang lain. Mereka tidak sombong begitu ya. Dan ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita selaku orang tuanya is the best ya. Paling baik begitu ya. Buat anak-anak kita. Kita menjadi contoh usihan yang baik buat anak-anak kita Permata. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Salam sehat ya. Salam semangat buat Nandi kami semuanya. Tuhan tetap memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami selaku Nandi di dalam rumah tangga kami, tetap kami kuat iman percaya kami. Walaupun banyak sekali masalah-masalah yang kami hadapi, tapi kami yakin percaya Tuhan Allah selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, tetap pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bujur.